Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, pejuang tiroid Pita Toska Indonesia dan seluruh pejuang tiroid di Indonesia. Apa kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu dan alhamdulillah kita dipertemukan di live Instagram Pita Toska Indonesia yang sekarang ini sudah mulai aktif kembali karena kemarin sempat kita ini ya 1 bulan kosong nggak ada live Instagram. Mungkin ada yang kangen berdiskusi malam-malam sebelum kita kembali bekerja atau beraktivitas di hari Senin. Nah kita akhirnya hari ini akan melaksanakan diskusi gitu ya, berbincang santai dengan topik gangguan tiroid dan kesehatan dan kaitannya dengan kesehatan reproduksi. Nah, kenapa sih kok kita mengangkat topik ini sementara mungkin ya banyak gitu ya yang belum dibahas, tapi ini ternyata topik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi ini sangat ditanyakan terus gitu oleh pejuang tiroid yang tidak hanya perempuan tapi juga pejuang tiroid laki-laki. Seperti ini kayak salah satunya gitu teman-teman. Misalnya ada pertanyaan yang masuk gitu ya di DM Pita Toska maupun di WhatsApp grup maupun di sesi diskusi. Gimana ya Kak kalau misalnya saya nantinya kalau habis operasi ada gangguan reproduksi gitu, kok katanya, jadi berangkat dari katanya nanti berkaitan sama infertilitas seperti itu, jadi ada ketakutan. Nah kemudian ada juga nih yang mungkin curhat juga gangguan menstruasinya terganggu gitu. Nah nanti kita akan bahas dengan narasumber kita kali ini, yaitu Dr. Mulyanusa Marbuah Ritonga, spesialis obstetrik ginekologi, konsultan yang berpraktik di Bandung. Nah, ini saya mau menyapa dulu teman-teman pejuang tiroid di Indonesia. Dari mana nih teman-teman semuanya? Bisa ditulis di kolom komen, kotanya dari mana. Mungkin ada yang satu kota dengan narasumber kita yang nanti sebentar lagi kita invite beliau. Bisa ditulis. Nah, sementara juga nanti kita akan ada sesi diskusi atau tanya jawab, bisa langsung ditulis di kolom komen atau di chat box supaya nanti akan kita bacakan gitu yang terkait dengan topiknya gitu ya. Oh ada dari Solo, Banda Aceh, oh jauh ya, Banda Aceh, halo, sehat selalu semuanya. Dari Nganjuk, dari Bogor, dari Lombok NTB. Nah ini ada yang dari Bandung nih, dari Bandung bisa nanti langsung mungkin ingin berkonsultasi lebih lanjut dengan Dokter Mulia, bisa langsung ke rumah sakit. Dari Padang, dari Malang, Lampung, Jaksel. Nah ini ada dari Bandung nih, juga Mojang Bandung, ada di Banyuwangi, wow, luar biasa. Ada dari Kendari juga, wah ada dari Samarinda juga, Masya Allah. Saya sangat mengapresiasi sekali teman-teman pejuang tiroid yang sangat ingin kita adakan diskusinya gitu ya hari ini, yang menyempatkan untuk join juga. Oke, wah ada pasiennya Dokter Mulia. Oke, nanti mari kita simak. Dari Bali juga ada, Palembang, Jombang, Pontianak, Bekasi. Masya Allah ini luar biasa sekali antusiasmenya. Nah, acara hari ini didukung oleh 2 sponsor kita yang sangat mendukung acara kita supaya ini berjalan lancar, yaitu adalah PT Mark Tbk dan juga Fufang Jiang dari PT SSA atau Sarah Subur Abadi. Nah, untuk profil dari Dr. Mulyanusa sendiri ini beliau akan saya informasikan. Beliau ini berpraktik di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, berdomisili di Bandung, dan juga di Rumah Sakit Ibu dan Anak Geraha Bunda di Antapani, serta di Harapan Bunda Margahayu. Nah, untuk teman-teman yang akan mengikuti live chat hari ini mungkin yang memiliki kondisi yang berkaitan atau relate dengan topik yang juga membutuhkan informasi tentang berkelanjutannya, bisa kontrol langsung ke Dokter Mulia ya, mungkin yang di area Bandung. Oke, nanti kita akan berdiskusi dengan Dokter Mulia. Kita sapa dulu dan undang dulu beliau untuk hadir dalam kita. Alhamdulillah. Selamat malam Dokter Mulia. Halo.
Assalamualaikum, Bu Astri. Selamat malam buat Waalaikumsalam. semua. Sehat selalu, Itu dokter. sehat, sehat Bu. Iya, Sebentar ini, sebentar lagi. ini Masya Sebentar Allah lagi. sekali, Nah, dok. Jadi, teman-teman pejuang tiroid kita datang dari seluruh Indonesia ya, dok ya. Tadi saya baca, ada yang dari Banda ya, Aceh, ada yang dari NTB, ada dari ya, Bali, Samarinda, ya. Pontianak, di area Jawa, ini Jambi. Masya Allah, ini sangat apa ya? Mungkin antusias gitu ya, dok ya, dengan topik gangguan tiroid ini adakah kaitannya dengan kesehatan reproduksi? Karena sering sekali ditanyakan gitu, dok. Ya, tadi di pembukanya Bu Astri juga udah ini ya, udah mention dikit-dikit gitu ya. Betul. Ini macam-macam gitu Banyak ya, dok ya. pertanyaan Mungkin katanya. ya, mungkin macam-macam gitu ya, dok ya. Nanti mungkin ada PCOS, ada gangguan menstruasi dan lain-lain. Nah, kita akan Ya, langsung saja mendengar bagaimana sih, mungkin diceritakan dulu, dok. Kaitannya gangguan tiroid sama kesehatan reproduksi itu seperti apa begitu ya, dok ya. Baru nanti kita tanya jawab gitu ya, dok ya. oh ya, baik. Terima kasih Bu Astri dan semua sahabat-sahabat di Pita Tosca ya. Iya, Asosiasi yang luar biasa selalu eksis untuk semua para penderita tiroid. Ini mohon maaf nih, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya buat Bu Astri dan kawan-kawan serta mitra strategisnya tadi PT Merek ya. iya. Dan PT PT, Sarah Sumber dan Abadi. PT Sumber Abadi. Untuk kesempatannya saya diundang untuk berbagi pada malam hari ini ya. FYI ini pertama kali Iya, betul ya, dok ya. IG Baru live di, jadi oh, gitu. Oke, oke, oke. Nggak apa-apa, iya dok. ya. Kita Jadi sama-sama mohon menyimak maaf. dan belajar, ya. Iya, mohon maaf buat semua temen-temen nih kalau kadang-kadang kameranya nunduk dikit apa-apa ya. Kita santai sih, dok ya, teman-teman semuanya ya. Iya, Oke. iya, Mangga, oke, dokter. oke. Iya, jadi saya rasa buat para member Pita Tosca pasti sudah sangat familiar ya masalah tiroid. Jadi tiroid itu adalah satu kelenjar yang adanya di dekat leher kita gitu ya. Kalau di laki-laki di bawah jakunnya gitu. Dan dia mempunyai apa fungsi yang luar biasa, bisa dibilang dia head to toe gitu. Jadi Ya. hampir semua organ di tubuh kita itu dari kepala sampai ujung kaki itu mempunyai ada peran tiroid di situ. Nah, nanti mungkin yang sebelum-sebelumnya udah pernah ikut Instagram Live di Pita Tosca ini pasti sudah pernah berinteraksi tentang peran thyroid stimulating hormone gitu ya, juga tentang peran T4 dan triodotirionin untuk fungsi-fungsi kesehatannya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya diminta untuk berbagi tentang fungsi reproduksinya sendiri. Begitupun di dalam bidang saya, di bidang reproduksi, tiroid ini mempunyai peran yang sangat luas gitu ya. Nah, kita sudah tahu sebelumnya ada hypertiroid, ada hypothyroid. Nah, mulai dari awal fungsi reproduksi wanita itu, si tiroid ini udah banyak berperan. Mulai dari siklus haidnya aja. Dari siklus Ya. haidnya udah banyak tuh masalah-masalah yang pasti timbul, mulai dari headnya yang jarang atau headnya yang banyak, bahkan ketika akhirnya seorang pejuang tiroid ini menikah, dia Hmm. ingin punya anak juga ada masalah di situ. Nah, begitupun nanti ketika akhirnya hamil juga ada peran tiroid dalam menjaga kehamilannya di semua trimester, trimester 1, 2, dan 3. Ya, sehingga karena peran yang sangat kompleks ini eh, tentunya perlu kita pelajari bersama-sama dan mewaspadai gitu. Karena uniknya meskipun kelainannya kompleks Bu Astri, Ya. tapi kalau diketahui sejak dini
dan diberikan terapi akan luarannya akan sangat baik sekali gitu. Nah, Bu Astri sendiri sudah mengalami kan ya sebagai Betul, Dok. pejuang tiroid. Saya pernah dengar waktu itu apa namanya sharingnya Bu Astri di forum Indonesian Thyroid Association ya waktu itu ya. Iya, Dan saya rasa pasti member-member aktif semuanya di sini juga punya cerita dan kebahagiaan yang sama seperti Bu Astri. betul. Dan untuk masalah reproduksinya sendiri ya, selain untuk menjaga kehamilan yang baik, si kelainan tiroid ini juga seringkali berhubungan dengan keguguran berulang. Hmm, Saya sebutin bocorin dikit-dikit ya, iya, iya. nanti Nggak apa-apa sih, Dok. kalau Heeh. Mm-mm. ya bocorin dikit-dikit materi-materinya. Jadi sering ada keguguran berulang, itu erat kaitannya dengan tiroid, juga untuk infertilitas, juga untuk prematuritas itu Hmm, persalinannya yang kurang bulan gitu ya. ya, Bahkan ada juga yang berhubungan dengan preeklamsi atau ya. darah tinggi dalam kehamilan. Nah, itu kira-kira lingkup yang terkait dengan masalah tiroid dan fungsi reproduksinya. Itu mungkin Baik. itu sedikit overview ya, Bu Astri. Iya, Nanti betul. kita banyak ngobrol-ngobrol ya, Siap, santai. siap. Mm-mm. Oke, nah itu tadi ya teman-teman terkait dengan overview dari Dokter Mulia, bahwasanya memang ini ya dok, tinggal kelenjar tiroid kan sebagai regulator tubuh gitu ya dok ya, sangat Iya, berfungsi sekali untuk mengatur metabolisme, utamanya berkaitan dengan reproduksi. Tadi ada gangguan yang mungkin terjadi ya dok ya, gangguan menstruasi, kehamilan mungkin ya berkaitan dengan prematuritas, preeklamsi. Nah, ini preeklamsi saya juga dulu pernah mengalami dok di kehamilan saya yang pertama. Padahal sudah yang program kedua hamil. juga. Yang kedua ini saya apa namanya dicegah gitu loh dok supaya tidak terjadi Ah, preeklamsi lagi. Jadi iya, diberi apa namanya vitamin-vitamin atau suplemen dan obat-obatan yang untuk menghindari terjadinya preeklamsi seperti itu. yeay, alhamdulillah. Alhamdulillah seperti itu ya dok ya. Nah ini peran penting Ya, sekali antara SPOG, dokter SPOG dan juga endokrin atau bedah onkologi yang menangani ya dok ya. Jadi tidak iya. bisa bekerja sama sendiri untuk mengatasi gangguan tiroid nantinya yang misalkan ada yang ingin program hamil atau yang sedang hamil Mhm. dengan tiroid. Seperti itu. Nah, ini oke kita mulai ya, dokter diskusinya karena pertanyaannya sudah sangat banyak. Oh, udah banyak tuh ya. Iya, bisa kelihatan ya dok ya. Kita akan Iya. membacakan yang ini ya, yang berkaitan seperti itu. Ada Ibu Widya, 29 tahun dari Bandung, sudah 1 tahun nih dok, hipotiroid. Dokter mohon izin bertanya terkait dengan siklus menstruasi saya ini yang panjang, kurang lebih 32 hingga 36 hari. Sekalinya menstruasi hanya 2 hari nih dok. Banyak hari ketiga yang sudah sedikit sekali. Jadi intinya apa namanya gangguannya ini tuh hipotiroid yang berkaitan dengan menstruasi gitu ya. Jadi siklusnya yang Mhm. lebih panjang. Nah ini apakah Mhm. benar dan ini kaitannya bagaimana untuk mencegah menormalkan kembali siklus menstruasinya dok? Iya. Jadi kalau gejala-gejala hipotiroid itu kan ditandai dengan level TSH-nya yang tinggi ya. Ya, Nah, jadi biasanya kalau ibu memang ada positif ke gangguannya di hipotiroid, maka nanti akan diberikan terapi untuk menurunkan kadar TSH-nya untuk menjaga agar tetap di bawah kurang dari 2,5, dan biasanya kalau itu sudah terkontrol sih hmm, headnya akan kembali normal Bu. Jadi apa namanya, yang paling penting itu melanjutkan terapi dan kontrol dengan dokter penyakit dalamnya ya, untuk dilakukan evaluasi. Bagannya ada nanti di dokternya, rata-rata evaluasi sekitar 3 sampai 6 bulan sih, baik, dievaluasi lagi, evaluasi lagi. Jadi sebenarnya sih kalau untuk psikosetnya tidak usah terlalu khawatir ya. Oh psikosetnya dipanjang-panjang atau apa gitu. Tapi fokuslah ke tiroidnya dulu Bu, terapinya. baik. Berarti intinya itu pengobatannya harus sampai yang target terapi hormonnya TSH ini ya dok ya? Iya, harus diturunkan di maintenance di paling tinggi itu 2,5 ya. Saya Paling pakai tinggi. acuannya tuh.
Baik, oke. Nah, untuk Kalau terkait ini kan kita lagi bahas yang fokus ke siklus haid dulu ya dok ya. Mungkin ada pertanyaan yang mm-mm, berkaitan. mm-mm. Ada apakah gangguan tiroid yang lain juga berpengaruh ke siklus haid? Misalnya gangguan fungsi seperti hipertiroid ataupun kanker tiroid gitu dok. Dua-duanya, dua-duanya. Jadi kadar Hmm, em, level tiroid itu, jadi istilahnya pasti kalau pejuang Petra Tosca udah familiar nih. Kita harus ya, maintenance dia di euthyroid ya. Jadi jangan sampai hyper gitu, kondisinya hypertiroid atau hypothyroid. Kalau hypertiroid kan acuannya tuh TSH aja gitu, thyroid betul. stimulating hormone. Ya, jadi kalau misalnya hyper itu dibilang kalau kadarnya kurang dari 0,4. Hmm, Kalau oke. hypo itu di atas 4 gitu. Nah, Ya, kalau Hah? Ini ada ini asisten. Suara saya oke. kurang kurang kencang ya? Suara saya kurang kencang ya? Udah jelas sih dok di saya. Udah jelas ya? Oh, ya, Kalau di ya. saya sudah ya. Oke, oke. Ya. Nah, jadi kedua-dua hal itu akan mempengaruhi nanti ada namanya organ pituitari atau hipofisis di Ya. otak kita yang akan berperan lagi terhadap hormon-hormon steroid atau hormon seks Bu Astri. Hmm, Jadi pasti akan mempengaruhi siklus haidnya. ya, Misalnya aja yang ya. paling sarjana kadar FSH, FSH ya kalau bahasa Inggris, follicle Revenge. stimulating hormone, Ya, ya betul-betul. atau LH, luteinizing hormone. Nah itu akan pada pasien-pasien yang hypertiroid itu kadar-kadar FSH dan LH-nya akan meningkat. Hmm, Nah kadang-kadang nih, kadang-kadang yang unik dari pasien-pasien tiroid ini ya, karena kalau dari sisi reproduksi paling banyak mirip dengan penyakit polycystic ovarian syndrome. ya, Bener nggak? itu Berarti ya. pernah nggak member-membernya ada yang Iya, cerita aku dibilangnya PCO, PCOS gitu ya? betul. Iya, iya, ya, sering banget, Dok. Ini juga saya baca ada pertanyaan juga yang terkait ya. Apakah ada kaitannya Mm-mm. PCOS dengan gangguan reproduksi? Nah, itu bagaimana, Dok, penjelasannya secara medis? Ya, itu tadi karena si TSH, FSH, TSH, FSH, dan LH itu diproduksi dari lobus anterior hipofisis gitu. Jadi tempat Ya. produksinya sama, barengan dan ada cross reaction, artinya di ujungnya itu nanti ada em, bangun kimia atau bangun struktur hormon yang hampir sama, yang mirip tuh si luteinizing hormone atau LH-nya itu Ya. dengan TSH-nya. Nah, jadi karena hampir sama, dia jadi kalau tiroidnya produksi tinggi, dia akan mempengaruhi tadi saya sampaikan ada FSH dan LH yang naik Ya. juga. Berarti ikut Nah, kalau tinggi itu ya, Dok naik, ya? Mm-mm. nanti dampaknya pas diperiksa di dokter kandungan kelihatannya seperti gambaran PCOS karena folikel-folikelnya nggak Oke. tumbuh atau kecil-kecil gitu. Folikel-folikel Iya, betul. kecil-kecil. Nah, nanti em, agak misleading sedikit gitu nanti di jadi ke PCOS fokus terapinya atau pelaksanaannya gitu. Padahal Oke. mungkin gambarnya dia lebih banyak ke TSH gitu. Baik. Nah, tapi Nah, kalau mundur mm-mm. mundur ke belakang nih Bu Astri nih, Iya. misalnya em, buat semua hadirin pada malam hari ini, basicnya adalah kita harus mengetahui ke tempat ini pola siklus haid kita, pola siklus Oke. haid kita untuk semua wanita sejak dia mulai menars atau sejak dia mulai mengalami menstruasi. Itu harus dipantau. Nah, siklus haid yang normal itu kan antara 24 sampai 35 hari ya. Di berbagai Betul. kepustakaan sekitar segitu. Nah, jadi artinya 20-35 hari itu dari head ke head gitu. Dari head ke head harus paling cepat 24 hari, paling lama 35 hari. Nah, ketika kita hitung-hitung itu kok sampai 40 hari, itu harus hati-hati. Apalagi kalau sampai 6 bulan nggak head, 3 bulan Waduh. nggak head gitu ya. Nah, itu
kita berpikir salah satunya, apakah ada 3 kelainan di situ kemungkinan. Apakah saya ada masalah di ovariumnya tadi dengan PCOS itu, ataukah saya ada masalah di prolaktin, ya, atau saya ada masalah dengan tiroid saya. Ini Oke. tiga itu tuh kalau ada gangguan head yang lama itu yang harus kita perhatikan. Nah, mungkin kita boleh lanjutin diskusinya buat silakan. Siap, siap, siap. Nah, ini berarti dengan kata lain pemeriksaan yang harus dilaksanakan gitu ya, Dok ya, di samping mungkin yang awam begitu, kalau ada gangguan menstruasi berarti yang utama adalah pemeriksaan gangguan tiroidnya ya, Dok ya. Fungsi tiroidnya ya. Salah satu yang utama dari 3 Ya. itu. Oke, fungsi tiroid terus kemudian itu tadi ya FSH. FSA Kemudian ya dan LH. LH-nya. Ya, Oke. bahasa Nah, Indonesiain itu aja ya. iya Repot bahasa bahasa Indonesia Inggris. kan aja. Mungkin teman-teman nanti ya yang terkait ini karena banyak sekali dok yang ternyata siklus haidnya tidak lancar seperti itu ya. Iya. Heeh. Dan mungkin ya apa ya dok sekarang kan terkena juga COVID gitu ya dok. Ini sedikit nyambungin sedikit gitu ya. Padahal Ya. sudah eutiroid sudah normal gitu ya. Mungkin yang Mhm. gangguan fungsi atau yang kanker tiroid sudah targeted, tapi begitu menjadi penyintas COVID, ada yang muncul lagi nih apa namanya siklus haid yang tidak normal. Apakah itu juga berpengaruh dok? Oh, enggak. Kalau itu Enggak ya beda. dok ya. Nah ini mitos ya berarti ya dok ya. Soalnya Oh, teman-teman teman-teman pejuang tiroid ada yang mengalami hal tersebut. Oke, berarti intinya enggak untuk gini. ya. Ada sih Ibu bisa disambungin bisa kayaknya. Em, karena gini, kalau kelainan-kelainan tiroid itu erat kaitannya dengan stres ya. Iya, betul. Nah, jadi kalau ada pemicu stres pasti tiroidnya naik. Mulai kerasa dingin, gak nyaman, gelisah, susah Hmm, tidur. Itu kan ya ya. salah satu gejala-gejala tiroid ya. Baik hyper ataupun hypo. eh, Kedinginan kadang-kadang ya. Ada Betul. perasaan yang kayak gitu. Nah, em, jadi saya sambungkannya adalah pada pasien-pasien COVID itu yang saya lihat karena kita harus diisolasi selama beberapa waktu, terus kita mengalami sesak nafas, susah tidur, dan mudah lelah, rasanya masuknya di situ deh. Jadi akan sangat mengganggu sekali buat pasien penderita-penderita tiroid yang mengalami COVID, dan pasti itu kalau stres juga akan mempengaruhi otak kita, dan headnya pasti keganggu. Iya, oke. Berarti stresornya yang muncul itu ya, Dok ya? Ya, ya, faktor stresnya kayaknya ya yang Betul. pemicunya. Dulu Ya, buat sih pernah oke. gitu nggak? Saya ya alhamdulillah sih, Dok, belum terkena COVID. Dulu Jadi mah tumor ya. yang ini. Berarti kan waktu Kalau dulu kanker, iya betul. Saya kanker dulu ya. kanker tiroid, kemudian kan Mm, sempat yang menjadi hipotiroid gitu ya. Otomatis ya. haidnya terganggu. Nah, kemudian Mm, karena sudah targeted TSH-nya mm, akhirnya ya normal lagi sih, Dok. ya, ya itu. Seperti itu. Jadi ini menjawab mitos yang beredar begitu ya, bahwasannya ketika sudah vaksin COVID ataupun terkena apa ya menjadi penyintas COVID, kok siklusnya jadi tidak lancar. Nah ini tidak ada kaitannya dengan hormon tiroidnya, mungkin faktor stresnya saja gitu ya yang membuat eh, apa ya tubuh jadi ikut ini ya dok ya meresponnya seperti itu gitu. Nah oke, nah sekarang kita akan melanjutkan terkait dengan gangguan yang lain gitu ya dok ya. Ini ada pertanyaan juga. Sebentar. Oke, nah apakah sebetulnya gangguan tiroid ini mempengaruhi kesuburan dok? Nah bagaimana dengan pejuang tiroid yang sudah tidak memiliki kelenjar tiroid dan ingin ingin memiliki anak gitu ya dok ya, ingin program hamil seperti itu? Berarti artinya yang udah udah dioperasi ya, berarti di Ya, yang sudah spiroidektomi gitu maksudnya betul. pertanyaannya. Iya, lebih tepat Bu Astri yang jawab. Kalau saya dok, kalau saya bisa sih dok bisa promil Saya- gitu. Nah mungkin Iya, atau gangguan tiroid yang lain dok, ini kaitannya mungkin yang iya, hipertiroid kan lebih ke arah sana begitu ya dok, atau hipotiroid. iya. Iya, jadi eh,
prinsipnya kita mempertahankan baik yang sudah diangkat ataupun yang belum diangkat, kita akan mempertahankan kondisi eutiroidnya dengan berbagai modalitas. Nanti biasanya join dengan dokter penyakit dalam, kita bisa menggunakan Euthyrox ya, atau propil uracil pada saat hamilnya untuk mempertahankan level di dalam kondisi yang normal. Nah, itu untuk khusus tiroidnya saja, tapi karena kalau untuk hormon-hormon yang lain kan sebenarnya dalam batas normal, ibu Ya, semua. Jadi ketika itu akan baik-baik saja sih sebenarnya program hamilnya. Tadi di oke, bawah juga saya ada lihat yang mempertanyakan itu ya, karena ada IVF rencana ya, program IVF ya. betul. Ya, yang penting di maintenance sih dalam waktu 3 sampai 6 bulan sebelum itu Nggak dipertahankan sampai. kadar idealnya gitu. Oke, Tadi jangan nah sampai itu lebih dari 2,5. baik. Itu sebenarnya kan berkaitan sama ini ya dok ya, penyesuaian target untuk TSH supaya normal ya dok ya, agar bisa Mm-mm, dilakukan program hamilnya lancar. Nah, apakah ada pemeriksaan betul. yang lain dok untuk apa ya penderita gangguan tiroid atau pejuang tiroid ini yang ingin program hamil seperti itu dok, selain pemeriksaan TSH sendiri? Ya, betul sekali Bu. Jadi biasanya kan TSH tadi itu pintu masuknya ya. Jadi Ya, ditanya yang masih gangguan head atau apa. Nah, ketika kita temukan ada peningkatan atau penurunan dari kadar TSH, nanti biasanya akan kita sambungkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Mulai dari ada T3 dan TRI, T4 gitu ya. Juga ada untuk autoimun, kita cari biasanya banyak kaitannya dengan autoimun kalau masalah hmm, fertilitas dan reproduksi ya. Mulai dari TPOAB itu kalau sekarang rekomendasinya untuk dilakukan. Nah, itu nanti um, biasanya akan dievaluasi, tapi karena pemeriksaan-pemeriksaan itu lumayan ya secara pembiayaan, betul. jadinya kita sih biasanya untuk meluaskan cakupan pemeriksaan itu dari TSA aja sih Bu, utamanya Oke. pintu masuknya. Baik, berarti intinya untuk pejuang tiroid yang diperiksa adalah ya terkait sama tiroidnya gitu ya. Baru kalau Mm-mm. ada apa ya istilahnya, ya udah fokus untuk program hamil lanjut apa ya selanjutnya gitu. Baru yang macam-macam itu tadi ada kayak ada anti TPO, ada yang untuk Ya, pemeriksaan autoimun atau mungkin tadi ya ada kaitannya sama prolaktin mungkin ya dok ya, atau iya, PCOS-nya gitu. iya Baik, betul. Dok. Untuk program hamil ini pasti bisa teman-teman semua karena saya juga Jangan dulunya khawatir. sempat ya, saya dulu jujur Dok pesimis gitu. Karena kan memang itu sudah kewajiban dokter ya untuk memberitahu faktor nanti bagaimana gitu ya setelah operasi Mm-mm, mungkin atau setelah melakukan treatment dari gangguan tiroidnya mm-mm. akan berdampak ke reproduksi. Ternyata alhamdulillah setelah dicek semua bisa untuk program hamil akhirnya jadi. Nah, tapi mungkin ya dok ya ada kaitannya nih. Tadi dokter sempat menyinggung. Karena saya juga mengalami preeklamsia nih dok. Nah, mungkin ini bagaimana sarannya dari dokter Mulia terkait dengan prematuritas dan preeklamsia pada pejuang tiroid yang sedang hamil dok? Iya. Hmm, salah satunya ya, terutama yang lagi hamil nih, kemarin kita baru bahas ya, bahas itu ya. Waktu Mm-mm. di tahu yang kemarin ya, Webinar temanya ya, sekarang kita temanya yodium. betul. Hmm. Jadi kalau saya rasa sih semua ya, mestinya semua baik yang mengalami tiroid ataupun tidak, yang diperiksa positif ataupun tidak itu mulai memperhatikan kecukupan konsumsi iodium ya, Ya, anjuran-anjurannya, karena banyak yang mengkaitkan ya, selain tadi kelainan prematuritas, preeklamsi, itu kekurangan iodium dan kelainan tiroid itu bisa berdampak pada tumbuh kembang si janin, si anaknya nanti di masa depan, kecerdasannya. Bahkan ada yang mengkaitkan ini dengan autism ya, Bu Astri ya, kalau nggak salah ya. betul. Nah, itu jadi saya rasa untuk yang dalam kehamilan kita perhatikan banget nutrisi-nutrisinya dan kecukupan iodiumnya itu. Baik. Berarti Dan apa target ya? Oh, TSH-nya yang itu paling umum gimana ya dok?
Ketika hamil gitu Eh, dok, orang hamil dengan tiroid. mhm. Oh ya, Tetap saya normal rasa gitu kah atau dipertahankan di gimana? tetap ya, tetap sama sih Bu. Pilihnya kadarnya di 0,2 sampai 4 dipertahankan kadarnya segitu. Cuman obatnya aja yang berbeda, mungkin dikasihnya banyaknya PTU ya untuk mengontrol kadar level tiroidnya. Em, karena kan ada, terutama pada trimester pertama ada kecenderungan untuk em, mengganggu organogenesis ya. Organogenesis itu Ya, pembentukan eh, si bayinya gitu, baik. apa pertumbuhan dan pertumbuhan bayinya. Oke, berarti untuk teman-teman yang ingin program hamil yang diperhatikan adalah kadar TSH-nya supaya normal gitu ya. Ini Mm-mm, tips dari Dokter Mulia, mau pemeriksaan mm-mm. apapun tapi tiroidnya ini belum mencapai target, TSH-nya belum mencapai target, berarti harus dikejar yang angka itu ya dok ya. Mau program Ya. IVF atau inseminasi segala macam. Nah, Mhm. kemudian untuk yang ibu-ibu sudah hamil, pejuang tiroid yang hamil juga normal ya dok ya. Tadi Dokter Mulia bilang harus normal. Berarti obat tiroid yang bagi hipotiroid, levotiraxin itu tetap diminum ya dok ya? Iya. Tetap diminum terus. Tadi dokter Mhm. juga bilang trimester awal untuk yang hipertiroid berarti minumnya PTU ya dok ya? Iya, PTU terganti untuk biasanya. diganti. Kemudian nanti trimester berapa dok untuk ganti ke neomercazole? Oh, Semester enggak, 2 atau 3 methylmercazole, dok? sorry, saya salah. Yang methylmercazole yang kita stop, tapi kalau Oh, oke. levothyroxine sih nggak masalah. Dia Oh iya kategorinya iya iya. A kok kalau di FDA-nya itu. Oke oke. Paling Ya alternatifnya kalau nggak ada baru dikasih PTU. ya ya. Oke, berarti untuk teman-teman hipertiroid yang trimester awal pakainya PTU ya, baru diganti ke Hmm. mungkin tirozol atau merek yang lain seperti Hmm. itu. Oke, nah ini juga ada pertanyaan lagi dok. Ini banyak banget pertanyaannya. Kita membacakan yang kurang lebih kelompok sama ya dok ya, supaya bisa tercover semuanya. Sebentar. Oke, nah ini terkait dengan KB nih dok. KB apa sih dok Ya. yang cocok untuk pejuang tiroid nih dok? Untuk semua gangguan tiroid ini banyak banget yang ditanya. Oh, nggak ada masalah KB. Kita kan kalau KB itu Bu, pakainya Medical Eligibility Criteria ya. Dari WHO Ya, 2015. Dia hampir sama kayak obat tadi itu, misalnya kayak eh, apa, levothyroxine, itu kan levelnya A, B, C, D gitu. Nah, kalau KB itu betul. ada kategori 1, 2, 3, 4. Jadi kalau satu itu boleh diberikan, terus kalau dua lebih banyak manfaatnya daripada risikonya, begitupun tiga Betul. dan empat itu tidak boleh diberikan sama sekali. Nah, kalau untuk KB itu KB hormonal hampir semuanya dapat diberikan pada Oh, tetap pasien bisa ya dok hipotiroid. ya? Ya, KB hormonal tuh. Padahal alternatif yang lainnya kalau pakai barrier ataupun kontrasepsi mantap seperti alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD itu juga apalagi nggak ada kontraindikasi untuk Oke. penggunaan kontrasepsi aman. Aman ya dok ya? Iya. Oke, berarti teman-teman ibu-ibu nih yang ingin KB, pejuang tiroid ibu-ibu yang ingin KB, silakan untuk KB. KB hormonal masih bisa aman, tapi mungkin ya yang lebih mengurangi kontraindikasi lebih baik KB-nya yang non hormonal ya dok ya seperti spiral atau IUD. Ya. Oke. Nah, dok ini ada pertanyaan juga sebentar. KB IUD tadi sudah banget. Oke, nah ini ada pertanyaan yang bagus dok. Dari Ibu Yuki di Jakarta, usia 26 tahun dengan multinodul toksik. Apakah radiotiroablasi mengganggu seorang wanita dalam kehamilan dok? Hmm, iya, kalau ini kan berarti dilakukan itu ya, radiasi ya Bu ya. Iya betul, ablasi. Maksudnya kalau ablasi ya. Nah, jadi kalau memang ada rencana untuk dilakukan radioablasi itu, biasanya intinya sih kita mencegah jangan sampai ibu itu hamil gitu. Hmm,
Nah, itu Jadi bisa jedanya berapa dianjurkan untuk lama, Dok? memakai kontrasepsi 6 Setelah bulan ya. 6 bulan ya, 6 bulan untuk berarti. dan bersihan bersihan dari terapinya Oke, berarti ini gitu. memang dipantang dulu ya, Dok ya, untuk hamil. Tapi Mm-mm. lebih baik ablasi dulu, dituntaskan penanganan tiroidnya, baru Iya, 6 bulan menurut rekomendasi Dokter Mulia iya, baru boleh iya. dikategorikan aman ya, Dok ya. Dievaluasi kan? Iya, setelah ablasinya itu. Jadi um, istilahnya dulu Bu, kalau ada istilahnya PKBRS ya, penggunaan kontak keluarga berencana di rumah sakit gitu. Ya, Nah, seringkali kan takutnya nih teman-teman datangnya bukan ke departemen obgyn kan. Kalau betul. untuk terapi tiroidnya kan, hipotiroid datangnya langsung ke dokter penyakit dalamnya atau Ya, langsung ke dokter radiasi, dokter nuklir. nuklir, Ya kan ya, ya. biasa kan gitu kan, dokter Betul. nuklir. Nah itu mumpung alhamdulillah tadi pertanyaan itu bagus sekali. Jadi insya Allah dalam kesempatan yang baik ini malam ini saya mengingatkan tuh jangan lupa minta untuk ditunda kehamilan gitu ya. Jadi dengan menggunakan Ya, KB atau berbagai teknik lainnya gitu. ya, Karena kita berurusan dengan radiasi dan itu sangat berbahaya sekali kalau sampai ibu nggak tahu kalau ibu hamil gitu. Jadi harus betul. direncanakan. Jadi mungkin pesannya untuk semua pejuang-pejuang tiroid yang wanita harap berhati-hati dalam terapinya kaitannya terutama dalam mempersiapkan kehamilan. Jadi kehamilannya harus dipersiapkan ya. Dan kalau untuk semua wanita tidak hanya kita bukan hanya pejuang tiroid tapi semua wanita juga sama nih. Mulai sekarang kita semua harus merencanakan kehamilan kita deh. Ya, Jangan baru nikah langsung sedikasihnya aja gitu ya kalau iya. bahasa Bandungnya. Nanti kalau sedikasihnya kita harus apa namanya padahal kita harus apa banyak surprise surprise gitu. Jadi takutnya ada Iya, kelainan betul. kongenital Surprise atau ya. kelainan bawaan, Ya, iya, Down syndrome atau yang lainnya. Padahal semua itu bisa dicegah kalau kita sudah mempersiapkan kehamilan kita gitu. Sejak betul. keguguran gitu, gangguan head. Nah, jadi eh, di zaman COVID ini dengan social media awareness tuh, alhamdulillah deh aku seneng banget. Berarti bisa sosialisasi KB yang ini ya, Ya, kontrasepsi, juga bisa sosialisasi persiapan kehamilan. Jadi harus semangat semuanya ya. betul. Ya, nah ini berarti bukan berlaku hanya untuk ini ya, Dok ya, perempuan saja. Pasangan pun juga perlu di ini ya, Dok ya, edukasi gitu ya. Jangan tadi dokter bilang Mm-mm. sedikasihnya aja, nanti kan Iya, akan iya, ada iya, iya, berdampak iya. gitu ke yang lain-lain. Nah, Iya, ini quote yang sangat bagus. Jadi untuk para pasangan yang ingin memiliki anak namun ada kendala-kendala gangguan tiroid gitu ya, Dok ya. Ini harap untuk apa ya, benar-benar dipertimbangkan lagi gitu ya, Dok. Apalagi yang mengalami harus penanganan radiotiroablasi. Dituntaskan dulu sebaiknya. Gitu. Baik, Dok. betul, Bu. Ini pertanyaan lanjutan boleh ya, Dok ya? Lanjut. Boleh. Ya, Bu. ini ada pertanyaan Coba dari dibaca. Ibu Vina, usia 50 Ya, tahun dari Jakarta. Saya hipotiroid iya, nih, Bu. Dok, pasca total tiroidektomi. Sudah setahun saya tidak dapat haid. Apakah saya mengalami menopause dini atau memang karena hipotiroidnya? Ini juga ada pertanyaan serupa, Dok, juga dialami oleh pejuang tiroid Mhm. yang mengalami Hashimoto tiroiditis yang juga ternyata mengalami menopause dini. Nah, ini apakah penjelasannya sama atau bagaimana, Dok, terkait menopause dini pada pejuang tiroid? Ya, ada dua pendekatan ya kan kalau misalnya ibu habis dioperasi tentunya pasti ada maintenance dari dokter penyakit dalamnya untuk tiroidnya. Nah, tinggal Betul. masalahnya kalau tadi pertanyaan yang pertama, ibu kan usianya 50 tahun ya. Ya, Jadi sudah kalau 50 waktunya ya, tahun Dok. mungkin itu ada bersinggungan dengan bidang saya sih, Bu. Jadi kalau ingin meyakinkan ini apakah tidak headnya dari tiroidnya atau dari bidang saya, berarti ibu bisa meminta pemeriksaan untuk follicle stimulating hormone, FSH tadi, dan kadar estradiol. Jadi kalau Oke. misalnya
kadar follicle stimulating hormonnya udah di atas 25, itu berarti kemungkinan udah memang ibu udah memasuki masa menopause, bukan menopause dini. Dan Iya, bukan karena penyakit tiroidnya gitu, karena usia kan udah 50 tahun. Rata-rata umur menopause kita kan 48 sampai 51 ya, Bu. betul. Gitu. Selebihnya kalau yang pertanyaan kedua, seandainya ibu adalah em, usianya lebih muda dari pertanyaan yang pertama, berarti eh, kalau kadar tiroidnya sudah dalam kondisi tiroid sih, mestinya dilihat tadi kaitannya dengan kadar follicle stimulating hormonnya. Bahkan sekarang-sekarang yang lebih banyak jadi primadona atau diprioritaskan untuk pemeriksaan itu ada kadar AMH, Bu, anti Mullerian hormone. Karena Anti apa, beda Dok? lo, anti Mullerian hormone. Ini buat Mullerian hormone. Oke. yang apa namanya, sedang program hamil atau yang sedang program fertilisasi in vitro, akrab tuh sama pemeriksaan itu. Iya. Jadi perbedaannya dia sebenarnya buat wanita, FSH dan AMH itu bercerita kepada kita tentang cadangan ovarium kita atau potensi kesuburan kita. Baik. Nah, karena kan wanita sebenarnya sama Tuhan itu diberi ke jumlah sel telur yang terbatas ya, lebih Betul. terbatas daripada pria. Sehingga kalau dia sudah mulai berfungsi dikatakan puber, kalau dia sudah mulai nggak berfungsi atau habis si sel telurnya itu dinamakan menopause. Iya. Nah, si follicle stimulating hormone tadi diproduksi oleh lobus anterior hypophysis di tempat yang sama dengan thyroid stimulating hormone, Hmm. dan prolaktin Ya. juga. Sedangkan si AMH itu, AMH. anti-Mullerian hormone itu diproduksinya sama sel granulosa yang ada di ovarium atau di Hmm. indung telur kita. Nah, jadi kalau untuk potensi kesuburan, kombinasi antara kedua hormon itu bisa bercerita tentang potensi kita, apakah kita udah masuk masa menopause atau masih ada peluang untuk dilakukan stimulasi dan mendapatkan kehamilan. Baik, Gitu. oke. Nah, itu juga sangat ini ya, Dok ya, berarti berpengaruh. Nah, apakah itu memang pemeriksaan wajib yang dilakukan ketika apa ya, sudah mengalami dalam tanda kutip tanda-tanda menopause dini gitu, Dok? Ah, maaf Bu Asti, maksudnya pertanyaan gimana? Jadi kalau sudah mengalami tanda-tanda menopause dini perlu gitu ya, Dok ya, untuk memeriksakan FSH dan AMH ini ya. Sebenarnya sih enggak ya, kalau udah tanda-tanda menopause dini tadi sebenarnya masuknya ke FSH dan estradiol aja. Estradiol Oke. aja. Kalau AMH Baik. itu nanti kaitannya dengan usia yang lebih muda. Kalau tadi pertanyaan pertama kan umurnya 50 tahun ya. 50 ya. Ya, kalau yang kedua, saya nggak bilang tuh yang kedua pasiennya berapa umurnya. Oh, nggak ada. Jadi Nggak, asumsi mengasumsikan aku dia masih umur masih reproduksi muda. lah. Ya, betul. Kayak umur antara 20 sampai umur 38, 37 gitu ya, Ya. atau di atas 35. Nah, kalau yang masih katakanlah mengalami tumor atau kanker kayak Bu Astri dulu, Iya. tapi masih ingin fungsi reproduksi, nah itu baru FSH dan AMH biasanya sama dokter diperiksanya untuk memberikan informasi akurat gitu. Jadi dari atas sama dari bawah dicek Oke. itunya. Heeh, Berarti itu ya gitu. jawabannya teman-teman, jangan panik dulu. Intinya nanti pemeriksaan itu apa ya istilahnya bisa menjawab semuanya penegakan diagnosisnya gitu ya, Dok ya. Iya bisa kok. Nah coba kadang gantian aku nanya Bu Astri. Ini gimana, Dok? Saya berasa kuis ini. Kalau kalau dari teman-teman Peta Tosca kan banyak kan yang bisa hamil dengan kondisi tiroidnya, Iya, alhamdulillahnya iya sih, Dok. Jadi ya kan? awal-awalnya mungkin ketakutan-ketakutan gitu ya, Dok, yang baru join gitu. Ternyata setelah kita bantu pendampingan gitu ya, istilahnya kamu nggak sendiri kok gitu. Ini teman-teman juga yang ada yang berjuang hamil. Bahkan biasanya nih, Dok ya, teman-teman yang sudah pada apa ya, paham tentang gangguan tiroid mengalami kayak gini loh, Dok, sudah kayak
ridho, lilo, ikhlas bilang hipotiroid itu yang paling susah hamil gitu kan. Mbak tenang aja, gangguan tiroidnya hipertiroid bisa asalkan sudah normal gitu. Pokoknya TSH-nya dinormalin. Nah, Nah gitu. Terus iya, kalau atau FT4-nya dinormalin. Nah, kalau misalkan ini semuanya normal tapi belum hamil, berarti kan pemeriksaan lanjutan. Begitu kan, Dok ya? iya, Jadi betul. teman-teman pejuang tiroid itu sudah apa ya, ibarat kata yang baru-baru juga kita dampingi, ya insya Allah memang kalau memang apa ya ditakdirkan mungkin kuasa Allah belum bisa hamil gitu. Amin. Nah, itu Iya. kita dampingi juga untuk ke sana ke arah apa ya obstetrik ginekologi yang konsultan fertilitas seperti dokter Mulia atau Mhm. rekan-rekan teman sejawat yang lain. Gitu sih, Dok. Iya. Jadi Nah, jangan jadi kan ini ya, Dok ya. Mungkin ada quotes, Dok, di tengah-tengah ini diskusi kita untuk teman-teman pejuang tiroid gitu. Supaya nggak drop Heeh, takut kalau nggak bisa hamil atau gimana. betul, Bu. Nggak dari dokter Mulia mungkin ada apa motivasi gitu, Dok, bagi teman-teman yang ingin program hamil pejuang tiroid Oh, yang iya, iya, iya. Apa ya? Yang tadi sih, rasanya sih jangan khawatir ya, jangan takut gitu, karena terutama untuk yang para pejuang tiroid, member-member Pita Tosca semua, kalau meskipun fungsi tiroid ini luas dari ujung kepala sampai ujung kaki tadi saya sampaikan, ya. tapi pengobatannya tuh mudah gitu. Bahkan kalau bisa ditambahkan murah ya sebenarnya gitu untuk maintenance-nya baik hyper ataupun hypo. Mudah-mudahan terus seperti itu dan tetap optimis. Oke, berarti bisa ya, Dok ya. Program hamil itu pasti bisa gitu ya, Dok. Sangat Insya bisa ya, Bu. Allah. Iya, Amin, amin, amin. amin. Oke, nah ini ada pertanyaan juga, Dok, terkait dengan ini masih dengan ibu hamil ya, Dok ya. Nanti dua Boleh. pertanyaan lagi terkait dengan ibu hamil. Siap. Yang pertama itu apakah nanti pejuang tiroid yang hamil ini bisa melakukan apa namanya melahirkan anak dengan normal atau harus SC, Oh Dok? ya, bagus sekali pertanyaannya. Apa namanya? Bisa, insya Allah. Pada pejuang-pejuang tiroid yang mengalami eh, kelainan tiroid dan hamil itu, insya Allah bisa lahir normal. Jadi sebenarnya sih tentunya di faktor lain misalnya ada jalan lahirnya sempit atau kontraksinya kurang bagus ya itu baru ya memang harus di sesar gitu ya. Tapi Iya, indikasi untuk persalinan sesarnya atas indikasi obstetri bukan karena ada tiroidnya sih, Bu Astri. Nah, baik, hanya oke. memang ada satu kondisi emergensi mungkin ya, Ya, yang kita kenal dengan tiroid krisis ya. oh badai tiroid ya, Dok ya. Ya, ada tiroid kadang-kadang mungkin bisa timbul juga, meskipun laporannya jarang gitu. Nah, jadi tapi mungkin persalinannya harus di rumah sakit. Oke. Jangan sampai sekarang kan lagi banyak itu juga ya. Ingin kalau sampai sama kayak di luar negeri juga lagi banyak tuh pengen home birth gitu ya, pengen melahirkan di Iya, rumah betul. gitu ya. Nah itu saya rasa kalau memang ada kelainan tiroidnya mungkin harus di rumah sakit lah biar pengawasannya lebih paripurna. Baik, Itu oke. mungkin Bu. Nah, Dok, untuk pantangan makan sendiri, Dok, bagi pejuang tiroid yang sedang Hmm? hamil, apakah ada pantangannya atau gimana? Soalnya yang ini apa ya pembicaraan yang beredar gitu ya, dengan mitos-mitos Iya, di iya. grup suka ini ya kurangin seafood, nanti takutnya preeklamsi atau gimana gitu. Itu bagaimana, Dok, menurut Oh, pendapat dari Dokter Mulia? iya. Makanan ya. Iya betul. saya, Padahal ibu hamil saya biasanya tuh banyak makan ya, Dok ya, supaya nutrisinya iya, iya betul. terpenuhi. Justru eh, kita anggap ya, maksudnya kebutuhan terbesar itu ke untuk fungsi tiroid itu kan ada kebutuhan iodium sebenarnya. Iya, Kebutuhan iodiumnya itu. Jadi justru seafood akan sangat bagus sekali. Juga
produksi lemak seperti margarin gitu, Hmm. itu juga bagus. Terus buah-buahan, stroberi itu juga banyak manfaatnya untuk ibu hamil. Saya rasa tidak ada pantangan sih, Nggak ada tidak pantan. untuk makanan lebih tenang malah gitu. Iya. Salmon gitu tuh bagus tuh, Bu. Susu, Ya. Mungkin yang telur ini itu ya dok ya, nggak ada menghindari pantangan. yang mentah-mentah gitu ya dok ya. Ah, itu beda cerita sih sebenarnya. Itu beda cerita ya, nggak Nggak, ada hubungannya beda sama cerita tiroid ya. ya dok ya. Iya ya, nggak ada dengan tiroid di konteksnya ya. Tapi kalau untuk Iya. kehamilannya sendiri sih, secara umum saya memang kalau ke pasien saya juga menganjurkan untuk memakan yang matang saja. Oke, Berarti siap mungkin ini dok. quotes-nya buat semua wanita yang sedang hamil ya, bukan cuman buat yang pejuang tiroid aja. Oke, siap dok. Noted kalau begitu. Nah dok, ini tadi kan dokter sempat menyinggung juga ada keguguran berulang gitu ya dok ya bagi ibu hamil dengan tiroid. Nah ini bagaimana sih dok cara mencegahnya jika terjadi hal demikian dan apakah waktu untuk hamil lagi tuh ada apa namanya direkomendasikannya itu kapan gitu dok? Mhm. Iya, ya. Jadi ada keguguran berulang. Ya, Ya. Nah, kalau keguguran itu kan baru nikah, terus hamil pertama, terus gugur. betul. Nah, terus ada disebut keguguran berulang. Jadi kalau berulang itu kalau kita hamil 2 kali berturut-turut dan keguguran. Baik keguguran Hmm, nanti dikuret ataupun tidak. Nah, hmm, biasanya itu direkomendasikan tuh sama POGI ya. Jadi kalau organisasi dokter kandungan di Indonesia itu kan namanya POGI. Jadi iya, kita udah mengeluarkan guideline atau panduan untuk ya, macam SOP lah buat dokter-dokter. Tadi yang Bu Astri singgung tuh, kalau pada pasien-pasien yang keguguran berulang itu ada rekomendasi untuk pemeriksaan TSH ataupun TPOAB ya, ya, untuk kalau misalnya autoimun ya betul. dari tiroidnya. Karena tadi di awal diskusi kita kan kita em, eh, sudah tahu bahwa kaitannya mulai dari sejak puber sampai menopause si tiroid ini ada Ya, fungsinya gitu. Nah, jadi kalau pada pasien-pasien yang keguguran atau keguguran berulang itu boleh datang memeriksakan ke dokter kandungan dan meminta pemeriksaan yang tadi kita bicarakan nih ya, untuk betul. dievaluasi. Nah, tapi juga kembali saya apa namanya ya ingatkan bahwa jangan takut ya, Ya, jangan sedih gitu karena kan ibu-ibu apalagi para pejuang tiroid ini seringkali punya apa ya golden heart lah ya, jadi hatinya suka betul. sensitif, jadi udah mikirnya Ya, macam-macam, sedih duluan, stres duluan gitu, nggak apa-apa. Jadi kita udah bicarakan bahwa tiroid itu memang spektrumnya luas, tapi bisa dikontrol gitu. Jadi jangan oke. khawatir. Biasanya kalau begitu asal ketahuan aja, begitu ketahuan ya kamu memang ada nih misalnya subklinis hypertiroid atau subklinik hipertiroid atau ya kamu memang ada Hashimoto misalnya ya atau hipotiroid atau hypertiroid. Begitu ketahuan kita kontrol si levelnya sesuai kebutuhan. Nah Ya, itu biasanya sukses program hamilnya. Bisa baik. berlanjut, Bu. Amin. Berarti aman ya dok ya kalau misalkan sudah terkontrol semuanya, termonitor gitu ya dok ya. Ya, Berarti betul. dilanjut saja untuk program hamilnya. Oke Mm-mm. teman-teman. Nah ini ada pertanyaan yang cukup bagus dok dari Revi Nurul Kadri, usia 32 tahun, dari Tanjung Mm. Pinang dengan Oh hipertiroid. jauh. Apakah gangguan tiroid bisa diturunkan ke anak, dok? Dan bagaimana sih cara mendeteksi eh, gangguan tiroid apabila sedang hamil yang akan diturunkan atau kongenital kepada anak? Hmm, iya, pertanyaannya bagus sekali ya. Tadi siapa? Revi ya namanya. Revi, Ibu Revi. Revi ya. Ah, saya rasa sih takutnya saya kurang tepat ya. Mungkin berbagai kelainan bermacam-macam, tapi rasanya tidak tidak diturunkan ke secara langsung kepada Ya, langsung ke anak kita ya. Mungkin nanti ke generasi berikutnya bisa saja timbul ya. Tapi si
kelainan tiroid yang paling banyak tuh goiter gitu, misalnya pembengkakan di lehernya itu bisa dideteksi pada saat kehamilan. Jadi bisa dideteksi dengan USG, jadi bisa dilihat gitu. Oke, Gitu mungkin berarti Bu. caranya pakai ini ya dok ya? Hanya pakai USG ya dok ya? Iya, itu bisa terlihat tuh di dalam itunya. Gitu. Itu screeningnya ya dok ya. Nah, Hmm. ini terkait dengan hal tersebut ya dok, ketika kehamilan, Hmm. ada pertanyaan lanjutan, apakah susu dan vitamin tinggi asam folat itu baik dikonsumsi ya dok ya, untuk menghindari yang seperti itu. Di samping juga kita masih mengonsumsi obat-obat tiroid gitu dok, dan juga kalsium gitu dok. Apakah itu tetap harus dikonsumsi terus? Asam folat ya pertanyaannya Iya, ya. susu, asam Nah, folat sama kalsium. kalau untuk dalam rangka kehamilan harus Oh, sangat harus ya. dibutuhkan. Tidak hanya kaitannya dengan uh, tiroidnya sendiri, tapi juga dengan kehamilannya juga sangat membutuhkan. Gitu. Baik, oke. Nah, itu teman-temannya jangan lupa yang sedang hamil untuk tetap mengkonsumsi apa yang diresepkan sama dokter obstetrinnya atau bidannya Ya. mungkin ya. Hmm. Baik. Nah, tadi ini pertanyaan yang sama ya, gangguan tiroid kalau kongenital takutnya itu hanya bisa di screening atau diperiksa menggunakan USG ya, Dok ya, selama kehamilan. Ya. Nah, Hmm. makanya itu jangan lupa untuk rutin cek kehamilannya ya, Dok ya. Ya. Ditunggu nih sama dokter Mulia nih. Waduh, jangan. Jauh Jangan nanti ya, kan dari jauh ya. Baik, baik, baik. jauh dari. Oh. Jadi ini aja boleh ke mention aja kan ya. Iya, boleh. Dok, Mention atau lewat Bu Astri dan oh kawan-kawan. ya boleh lewat Pita Toska ya dok ya. Dok, ini ada Oh, pertanyaan yang cukup bagus dok. Kan memang agak sedikit beresiko ya terkait dengan KB suntik atau hormonal dan yang lain-lain yang hormonal. Nah, ketika menggunakan beralih gitu dok, ini Ibu Enda beralih menggunakan KB IUD, kenapa ya dok selalu mengalami keputihan gitu? Apakah ini efek dari hormon tiroidnya atau KB-nya dok? enggak, itu sih bisa dipastikan bukan dari tiroidnya ya Bu ya, tapi Mm-mm. lebih dari si IUD-nya sendiri insya Allah. Oke, baik. Mm-mm. Berarti perlu dicek juga ke dokter yang mungkin atau bidannya yang memasang ya dok ya, apakah Ya, si dilihat itu IUD-nya adakah ini. suatu Mm-mm. infeksi atau tidak gitu Bu. Baik, oke. Nah dok, ini ada pertanyaan yang cukup bagus dari Pak Subrata, 30 tahun dari Mm-mm. Palu, dengan gangguan tiroid, hipertiroid. Apakah Mm-mm. hipertiroid mempengaruhi kualitas sperma dok? Saya sudah menikah hampir 3 tahun dan ingin punya keturunan dok. Ini bapak-bapak nih dok. Ya, ada yang mengkaitkan juga memang dengan kualitas spermanya Pak. Jadi kalau, nah, mungkin tadi saya perlu meralat statement saya ya. Jadi kalau karena spektrumnya sangat luas, jadi mungkin saja diturunkan ya Bu Astri tadi. Kalau misalnya kelainan-kelainan tiroid ini. Jadi kalau di keluarga kita misalnya dari ayah ibu ada yang mengalami kelainan tiroid, nah itu penting untuk dilakukan screening paling nggak pada Ya. ke anak-anaknya. Nah, jadi boleh Pak nanti kalau misalnya memang ada kelainan spermanya atau tadi Bapak ini udah periksa sperma belum ya? Eh, Tidak ada informasi sih dok. Nah itu mungkin bisa dijelaskan dok pemeriksaannya apa saja gitu dok untuk menjalani juga program memiliki keturunan Ya, dengan istrinya. ya. Jadi kan jadi kalau untuk keinginan untuk mempunyai keturunan berarti kita definisi dulu Pak. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menikah 1 tahun, bertempat tinggal di kota yang sama dan berhubungan suami istri yang rutin sekitar 2-3 kali seminggu, berarti mestinya dalam kondisi sehat. Nah, kalau udah 1 tahun tapi belum ada kehamilan, perlu diperiksakan eh, pemeriksaan kehamilannya. Jadi pertama kali itu diperiksa analisis spermanya dulu. Oke. Gitu. Jika sperma dulu, nah kaitannya dengan tiroid sih kalau memang ada keturunan di keluarga perlu diperiksa. Tapi kalau bapak sendiri memang seorang penderita tiroid, nah itu nanti perlu kalau memang ada biasanya ada kalau ada kondisi autoimun ya, kalau ada kondisi autoimun ataupun ada Betul. gangguan dari libido untuk performance maaf
hubungan suami istrinya sehari-hari, nah itu baru perlu dievaluasi. Tapi prinsipnya hampir sama seperti pada wanita mungkin. Begitu ada kelainan memang di fungsi seksual prianya dengan kelainan tiroid, maka kalau dikontrol dengan baik akan baik pula hasilnya. Ya. Oke, berarti ini ya dok Gitu. ya, perlu untuk penanganan pemeriksaan sih dok ya, pemeriksaan dari si Ya, bapak ini untuk lengkap ya dok. Tadi berarti analisis kualitas sperma, kemudian tiroidnya sendiri, ya, sama ini ya dok ya, apa namanya, pemeriksaan mungkin kayak fertilitas juga itu ya dok ya tadi, ya, betul. yang tadi di awal kita sebut gitu. Baik. Nah, ini ada pertanyaan dok dari question box dari Ibu Aziza, 26 tahun di Lampung dengan kanker tiroid. Apabila nih dok, kalau kanker tiroid kan ada pemeriksaan tiroglobulin ya dok ya, sebagai tumor marker atau cancer marker, lebih dari yang seharusnya target dilakukan. Nah, ini apakah berbahaya untuk janin dok? Hmm. Baik, saya tampung dulu ya kayaknya pertanyaannya. Ini perlu di Saya ini ya belum dok lihat ya. update yang terbarunya tuh kalau kadar tiroglobulin. Ya, baik. Terkait dengan tiroglobulin mungkin nanti bisa juga dikomunikasikan dengan ini ya dok ya, mungkin ya ke dokter obstin atau rekan sejawat yang lain seperti nuklir atau endokrin gitu ya dok ya, terkait dengan tiroglobulin. Iya. Baik. Oke, nah mungkin dok tadi juga dokter Mulia sempat menyinggung tentang libido ini, mumpung kita berdiskusi secara ilmiah gitu ya dok ya. Ada Iya. juga pejuang tiroid yang bertanya, ini baik pria maupun wanita yang bertanya, ketika sudah terkena gangguan tiroid kok merasa ada penurunan fungsi atau penurunan libido ini dok. Nah, apakah itu juga berkaitan dengan gangguan tiroid dan bagaimana sebenarnya mencegahnya atau menyelesaikannya gitu dok? Iya, betul. Karena kan eh, kondisi tiroid ini akan sangat berhubungan dengan libido juga karena end produknya dari kan ini termasuk ke dalam hormon seks steroid ya Bu Astri ya. Iya. Nah, nanti hubungannya dengan testosteron tuh. Jadi nanti kalau yang mengalami gangguan dengan libido, terus sudah di maintenance dengan hormon tiroidnya, mungkin perlu mempersiapkan diri ke dokter ahli andrologi. Oke, Ahli andrologi ya. andrologi ya, nanti akan dipertimbangkan apakah memerlukan support untuk testosteron, untuk apa namanya fungsi seksualnya. Gitu Bu mungkin Baik. jawabannya. Oke, terima kasih dok. Nah, mungkin ada dua pertanyaan terakhir ya sebelum kita sudahi untuk live Instagram hari ini dengan Dokter Mulia. Ada Oh pertanyaan iya udah mau jam 8 ya. jam 8, nggak kerasa Luar ya dok ya. biasa subhanallah. Pertanyaannya banyak sekali dan bervariasi. Iya. Ada pertanyaan nih dok, ini Mhm. pasien dengan hipertiroid, ibu dengan pasien dengan hipertiroid dari, oh nggak disebutin dari mananya, kemudian dari bulan 5 kemarin saya terdeteksi hipertiroid dan juga ternyata mengalami hamil anggur. Nah ini bagaimana dok? Apakah ada kaitannya dengan hipertiroidnya atau bagaimana cara untuk mengatasi kehamilan anggur gitu? Hamilan Itu anggur ada apa di sih box dok? ya Bu? Di mana pertanyaannya? Enggak, ini baru kok, baru dok Oh pertanyaannya. baru, ya ya boleh 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 Hamil diulang. anggur itu apa? Itu molahidatidosa. Oh, oke. Jadi ada di kehamilan muda ada 3 masalah yang paling banyak tuh ya. Keguguran yang kita tahu tuh namanya abortus. Iya. Nah, terus kehamilan ektopik atau hamilnya di luar kandungan. Nah, yang ketiga itu yang tadi disebutkan oleh sahabat kita ini, hamil anggur atau molahidatidosa. Itu jadi dia ada kelainan pada pembuahannya sehingga tidak terbentuk eh, janin yang normal. Jadi malah terbentuknya kayak vesikel-vesikel atau gelembung-gelembung seperti telur ikan. Pada suka makan Ah, telur ikan nggak? iya iya Dan itu saya suka keluhannya dok. nanti perdarahan. Nanti keluhannya Oke. perdarahan. Nah, selain itu eh, si kelainan hamil anggur ini hubungannya erat dengan kadar beta HCG yang tinggi, human chorionic gonadotropin. Jadi ketika Ya. seorang wanita hamil, terus ada corpus luteumnya itu nanti akan memproduksi HCG yang kita lihat di tes hamil tuh Bu.
Iya. kan dikeluarkan di urin HCG itu. Nah, kalau dia overproduksi karena tadi banyak telur ikannya, banyak lembu-lembunya, terus keluar HCG yang terlalu banyak, kebalikannya dia akan berinterference dengan kelenjar tiroid, seolah-olah kadar tiroid stimulating hormonnya meningkat Hmm, gitu. Jadi cross reaction lah istilahnya kalau di buku. Nah, iya, jadi ya. ketika terjadi cross reaction, gejalanya sama seperti krisis tiroid gitu. Jadi bisa ada hipertensi, ada demam, yang bisa berakibat fatal. Nah, itu kaitannya antara si hamil anggur dengan Hipertiroid tiroid ini ya ya Bu dok ya. ya. Iya. Makanya di situ kita ngasihnya propiltiuracil biasanya terapinya atau PTU yang kita kenal Oke. sehari-hari. Baik, berarti Gitu. cara untuk mengatasinya ini PTU-nya ya dok ya, yang dosisnya disesuaikan Ya, ya dok ya. betul. Baik. Nah tadi ada pertanyaan tentang obat dok, dosis obat. Nah itu tuh setiap orang status setiap pas juang tiroid itu berbeda atau bagaimana dok terkait dengan dosis obat sendiri? Ya, eh, ya memang dosisnya custom sih ya, jadi tergantung berat ringan penyakitnya dan biasanya ada follow up yang sekitar 2 minggu kita lihat periksa lagi kadar Ya, nya sudah tercapai iodine apa enggak gitu kan. Kalau belum nanti baru betul. dinaikkan dosisnya gitu. Nah, tapi biasanya itu prosedur di awal sih. Jadi kalau udah tercapai kadar yang normal, biasanya dosisnya akan tetap tidak akan perlu pemeriksaan yang rutin-rutin gitu. Baik, oke dok. Nah dok ini tadi satu tertinggal dok, tadi belum sempat terjawab. Nah ketika ini ya dok ya terkait sama menstruasi yang apa namanya siklusnya tidak normal gitu. Padahal hormonnya sudah normal. Nah ini bagaimana untuk membuat pola siklus menstruasi ini kembali ke normal dok? Padahal hormonnya sudah normal gitu maksudnya. Oh ya, tujuannya tapi untuk Menormalkan siklusnya, menormalkan siklus haidnya. Padahal hormon tiroidnya sudah normal. oh Ini banyak terjadi iya juga ya. sih dok. Iya, 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 iya. Ya itu sih memang benar banget sih, nggak cuma di teman-teman Pitatasca aja ya, tapi di penyakit-penyakit yang lain juga sama. Jadi sebenarnya makanya tadi pertanyaannya tujuannya untuk apa ya gitu ya. Tapi kalau tujuannya Mm-mm. untuk hamil, eh, nanti di dokter kandungan akan diperiksa tuh sebenarnya apakah ada folikel dominan atau tidak. Ya, Kalau ada folikel dominan, oke. berarti akan ada ovulasi. Ovulasi itu pecah si folikelnya, terus Folikelnya. ada sel telur matang, bisa dibuahi dan hamil, gitu kan? Nah, Betul. jadi kembali ke pertanyaan yang tadi, kalau tujuannya untuk eh, siklus untuk bisa haid, kan haid itu 24 sampai 35 hari. Ya, jadi kalau misalnya Hmm, saya tangkapnya sih ini ya, tapi nanti yang tanya boleh langsung nanya lagi. Yang saya mm-mm. tangkap itu nggak teratur itu maksudnya mungkin maju mundur tanggalnya kok nggak sama tiap tanggal Ya, 5 gitu ya. betul, betul. Atau tinggal 10 gitu kan, itu kurang tepat tuh pertanyaannya. Jadi nanti yang kita Karena lihat ada kalau range-nya ya dok ya. iya, siklus teratur itu kita lihatnya dari jumlah hari dari head ke head. Udah gitu ada apa perbedaan diferensiasinya, perbedaan antara bulan pertama dan ke berikutnya tuh 1 sampai 2 hari. Ya, Udah gitu kita lihat keteraturannya itu dalam 3 bulan ke belakang. 3 bulan ke belakang. Nah, Ya, jadi penting nih buat teman-teman wanita di Pitatasca itu bahwa mencatat siklus head itu penting. Tapi betul. kalau ternyata siklus headnya panjang-panjang, misalnya di atas 35 hari, juga tidak usah menjadi kekhawatiran khusus. Betul. Karena kan nanti kaitannya dengan stres. Iya. Di awal tadi dengan COVID, kan itu ya. Betul, betul, Nah, betul jadi dok. jadi nggak usah khawatir sebenarnya kalau menurut makanya saya beranikan diri nih takutnya nanti ada sejawat atau guru-guru saya yang ikut mendengarkan IG Live ini saya memberanikan diri bilang tidak usah khawatir dengan siklus head yang panjang atau tidak teratur tapi lebih khawatir maksudnya tapi perhatikanlah eh,
pola-polanya atau perhatikanlah kebutuhan kita itu apa gitu. Baik, oke, siap dok. Nah, Berarti ketika kita intinya jangan ingin stres ya. hamil, iya, nanti kalau stres malah makin kacau si siklus haidnya. Betul. Ya kan orang kadang-kadang kalau kita pulang kadang-kadang bahkan ada istilahnya irama sirkadian ya. Jadi kan hormonal kita Betul. itu kan dipengaruhi oleh otak. Jadi Circadian tepatnya ada rhythm, di betul. otak kecil ya, ada circadian rhythm. Nah, ketika circadian rhythm kita terganggu juga akhirnya kita terganggu tuh Iya, betul. gitu. Betul banget. Oh, Saya jadi ngalamin juga. jangan ya betul. Apalagi kalau yang senang keluar negeri misalnya kan, beda negara aja, beda zona waktu, Betul. berubah tuh Betul. siklus headnya gitu. Ya. Itu Jadi mungkin jangan komentar saya. melulu salah tiroid gitu ya, dok. Iya. Kasihan disalah-salahin terus gitu. Heeh. Apa-apa salah tiroid, nggak bisa hamil salah tiroid ini. Padahal banyak pemeriksaan yang belum dilakukan gitu. Oke, Iya. untuk pertanyaan-pertanyaannya mungkin sudah terjawab semua dan gangguan-gangguan reproduksi yang berkaitan dengan tiroid mulai tadi siklus mens atau siklus haid yang tidak teratur, kemudian ada program hamil ya dok ya, susah untuk hamil, kemudian ada juga yang keguguran atau juga ada keguguran berulang atau juga hamil anggur juga, ada yang berkaitan sama libido, ternyata ini sangat berpengaruh. Ada juga analisis sperma yang kualitasnya kurang baik. Nah, ini yang perlu untuk diperhatikan gitu ya dok ya. Nah, teman-teman tadi ada quotes yang baik dari Dokter Mulia bahwasanya jangan takut untuk hamil gitu ya, jangan pesimis dulu, tetap optimis, pejuang tiroid pun bisa hamil gitu. Untuk pemeriksaannya tadi sudah mungkin yang ketinggalan live chat nanti akan kita upload di Instagram TV kita. Pemeriksaannya apa saja untuk kesiapan program hamil apabila dengan tiroid gitu ya. Ada pemeriksaan tiroidnya sendiri, ada juga FSH, LH, dan macam-macamnya ini nanti bisa diperhatikan lagi. Nah, kemudian apabila yang pasien berdomisili di area Bandung ingin berkonsultasi dengan Dokter Mulia bisa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, juga berpraktik di Rumah Sakit Harapan Bunda Margahayu, dan juga di RSIA Geraha Bunda Antapani. Betul ya dok ya? Betul, Bu. Oke. Nah, Tapi untuk apa gimana dok? ini udah closing ya? Belum ya? Ini akan closing sih dok. Gimana dok? Tadi aku masih utang sama yang ibu yang tadi itu yang dari Lampung ya. 3 Gimana dok? nanogram per mililiter untuk tiroglobulinnya ya. Oh Jadi iya saya betul. sambil Untuk tiroglobulin, mengingat-ingat, ya, sambil mengingat-ingat ya itu rasanya itu masih kadar normal. Cuman yang perlu saya ketahui nanti ini ibu kehamilannya di trimester keberapa. Beda-beda di tiap oke. trimester 1, 2, dan 3 kadar normalnya. Nanti mungkin bisa DM aja kali ya Bu ya Iya untuk siap. Nanti ke Dokter Mulia Instagram atau ya. lewat Pita Toska juga boleh kita bantu untuk forward Mulia gitu. Ritonga ya. Aku Ya, masukin aja ya. siap. Ini nanti kebanjiran DM Dokter Mulia. Nggak apa-apa. Wah, Dokter Mulia ini paling baik dah ini kalau mau menjawab-jawab pertanyaan. Oke, nah intinya gini, untuk pejuang tiroid jangan khawatir apabila ada mungkin ya dokter ketika menginformasikan adanya kaitan gangguan reproduksi. Nah, intinya semua bisa tertangani ya, Dok ya. Kita Ya, sama-sama bisa. teman-teman dokter dan rekan sejawat dari dokter endokrin mungkin, dokter bedah onkologi akan sangat support menangani gangguan reproduksi ini. Nah, terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu. Acara ini juga tidak luput dari sponsor dari PT Mak Tbk dan juga PT Saras Subur Abadi dengan produknya Fufang Ejo Jiang untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh seperti itu. Nah, Dokter Mulia bisa pose seperti ini, Dok, sebagai bentuk dukungan ke pejuang tiroid. Ya. Ya. Ya, jangan lupa untuk periksa leher Anda, tetap rutin minum obat, kontrol, dan juga kita hindari stres. Tadi Dokter Mulia juga sudah bilang, stresor itu sangat Ya. berpengaruh kepada siklus haid atau apapun itu yang terkait dengan gangguan tiroid dan reproduksi. Oke, kita sudahi semuanya hari ini. Semoga infonya bermanfaat. Terima kasih Dokter Amin. Mulia atas kesediaannya dengan sharing dengan Pita Toska Indonesia dan seluruh pejuang tiroid di Indonesia. Semoga menjadi amal jariah untuk Dokter Mulia. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next live chat. Terima kasih Bu Astri. Mohon Terima maaf kalau ada kasih. kesalahan dari saya. Ya. Makasih. Saya pamit.
Ya, selamat malam Gitu. dok. Selamat Waalaikumsalam. malam.